Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dalam filosofi puasa ada relasi yang kita perlu fahami, kita perlu lihat, yang itu menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan ibadah puasa, yaitu relasi antara puasa dengan akal. Apa maksudnya? Kita ingin melihat secara filosofis, secara jauh mendalam posisi akal dalam ibadah yang luar biasa ini, ibadah utama ini, karena merupakan rukun Islam ya, puasa Ramadan itu. Misalnya dalam syarat diterimanya puasa atau syarat sahnya puasa adalah berakal sehat. Yang kedua, dalam posisi ketika dia berpuasa lalu tiba-tiba jam 4 dia gila atau kehilangan akal, maka menjadi batal puasanya. Padahal kalau kita mampulah mengkondisikan, teknisnya mungkin di keluarga ya, orang yang gila atau yang sedang tidak waras tuh, kita kondisikan sahur, lalu nanti tidak makan dan tidak minum, lalu dia berbuka sebagaimana juga umumnya orang yang waras. Kemudian juga ketika sedang berpuasa lalu tiba-tiba gila jam 12 ke jam 4 misalnya, bisa saja dikondisikan untuk terus melanjutkan puasanya oleh keluarga dan teknisnya seperti apa. Yang penting dia bisa tuntas dalam puasanya meskipun tidak waras atau dalam keadaan gila. Dua kasus ini bisa kita lihat. Yang pertama menjadi syarat, yang kedua ketika gila itu menjadi batal. Padahal secara manusiawi, secara ikhtiar bisa saja tadi kita kondisikan. Nah, disinilah kita perlu mencerna, perlu memahami dalam ajaran Islam setiap syariat, setiap ibadah, bahkan bukan hanya puasa termasuk sholat. Kalau akal tidak berfungsi, akal tidak sehat, akal sedang kehilangan eksistensinya, entah karena sebab apa, termasuk gila dan seterusnya, gangguan jiwa, maka pada saat itu juga syariat tidak berlaku kepadanya dan tidak diwajibkan dan menjadi batal semua, dan dia kehilangan momentum ibadah seperti puasa itu. Padahal dia Islam, dia bersyahadat, dia balik, ya, dia bisa menjaga itu semua, kecuali akal tadi yang menghambat dia. Itu artinya bahwa akal secara fungsi dan posisinya merupakan instrumen penting dalam setiap syariat, dalam setiap ibadah yang kita lakukan. Seringkali kita menegasikan akal, kan? Seringkali kita memarginalkan akal itu sendiri. Bahkan seringkali kita tidak lagi melihat satu ibadah dalam perspektif logika dan akal kita. Pesan moral dari syarat dan batalnya tadi puasa ketika akal tidak sehat adalah agar kita selalu memahami, agar kita selalu mengerti setiap ibadah dan amal yang kita lakukan. Tidak karena hanya ikut-ikutan, tidak hanya karena menjadi rutinitas, tidak hanya karena imani saja, tapi betul-betul akal, ya, untuk posisinya, tempatnya tidak usah diperdebatkan. Kita bicara fungsi saja. Mau di sini atau mau di sini.
Penting akal merupakan instrumen penting dan harus difungsikan. Maka setiap puasa seharusnya kita memahami hakikat puasa itu, hikmah puasa itu, ilmu-ilmu tentang puasa. Harus betul-betul kita cerna dan harus betul-betul masuk ke dalam logika kita. Akal sehat kita harus mampu menangkap itu. Setiap ibadah termasuk puasa yang kita lakukan. Nah ini prinsip, ini penting. Dan ini bukan mengada-ada. Ini syariat kan? Yang saya katakan tadi itu syariat, itu dalil tuh. Ya, itu menjadi syarat dan batal puasanya ketika dalam posisi gila. Padahal ya tadi sebagaimana saya bilang ya bisa saja dikondisikan. Inilah pentingnya. Ya, pentingnya peran dan fungsi akal dalam setiap ibadah kita. Oleh karena itu, akal kita harus terus berfungsi, harus terus bekerja dengan baik, menangkap pesan-pesan daripada ritual-ritual yang kita lakukan. Memang roh kita bisa melayang ke atas, bahkan bermain-main di langit ketika kita melaksanakan satu spiritual. Tapi akal kita ya harus mampu mencerna dengan baik setiap amal-amal ibadah yang kita lakukan itu. Ya termasuk puasa. Dan yang terakhir, kenapa akal itu menjadi instrumen yang penting dalam setiap ibadah kita? Karena Allah dan Rasulnya ingin memastikan bahwa agama ini, bahwa setiap syariat ini, itu mampu ditangkap secara rasionalitas. Dan saya berani jamin, agama Islam, agama kita yang kita yakini, merupakan agama yang 99% dapat diterima secara akal atau yang disebut dengan rasionalitas. Dan ini juga menjadi keunggulan peradaban Islam, ya, bahwa peradaban Islam maju karena memuliakan akal dan setiap syariat yang diturunkan itu dapat ditangkap dan diterima dengan akal sehat atau disebut dengan rasionalitas dalam keimanan. Semoga bermanfaat. Allahu a'lam bishawab. Al-haqqu min rabbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.